Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Mila Nabila 99. Kali ini aku tarik energi, adakah doa kalian teman-teman yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ini? Rabu ya. 13 April ya, tahun 2022. Silahkan teman-teman kalian pilih sesuai intuisi kalian ya. Ini pembacaan umum. Di sini aku tarik energi untuk banyak orang. Ini energi semua orang. Tentunya kalian semua berbeda-beda ya kelahirannya. Seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio. Perbedaan manusia itu sendiri. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia itu sudah ditentukan ya, bagaimana nasibnya, siapa jodohnya, bla 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 bla, bagaimana rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak 500 tahun sebelum di perut ibu ya. Yang ketiga, kemudian di sini juga perbedaan tingkat karma. Jadi nggak sama ya. Oh, semua orang yang nonton video aku di sini tingkat karmanya berbeda-beda. Ada karmanya yang hanya kecil ya, ada ringan karmanya. Ada karmanya yang sedang, ada karmanya yang berat ya. Contoh misalnya teman-teman ya. Misalnya kamu misalnya ya teman-teman, misalnya aku suka bingung juga sih karena karma kan beda-beda. Contoh karma berat nih misalnya ya kayak membunuh, itu karma berat ya. Kemudian selingkuh sama suami orang, merebut suami orang, itu karma berat ya. Apalagi sampai zina sama suami orang, itu karma berat teman-teman ya. Apalagi sampai aku ingin tuh mereka itu bercerai, pokoknya mereka harus bercerai. Nah itu karmanya berat itu ya. Jadi apa yang kita tanam ya, maka itulah yang akan kita tuai. Contoh nih misalnya kita pernah membuat rumah tangga orang lain hancur, maka suatu nanti rumah tangga kita juga akan dihancurkan oleh orang lain. Kalau kita pernah menjadi pelakor di rumah tangga orang, maka suatu nanti pas kita udah menikah ya, maka rumah tangga kita akan ada pelakor juga gitu loh. Kalau kita pernah zina sama suami orang ya, atau sama istri orang, nanti kalau kita udah menikah ya, maka suami orang ya, maka suami kita atau istri kita, maka zina akan dengan orang gitu loh. Jadi apa yang kita tanam ya, itu ya yang akan kita tuai. Nah gitu loh teman-teman ya. Kalau kamu pernah ngata-ngatain orang, ini itu loh kayak di siapa itu namanya, Lesti ya, Lesti Kejora itu kan penuh hujatan tuh teman-teman ya. Mereka tuh katanya nggak suka sama ya pokoknya mereka punya apalah kayak gitu. Padahal mereka itu nggak suka sama kelakuannya yang katanya bla 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 gitu ya teman-teman. Tapi kenapa harus menghina fisiknya gitu? Kalau emang nggak suka wataknya, nggak suka kelakuannya, ya kenapa harus mencaci fisiknya? Kan nggak boleh ya kan? Contoh nih misalnya ya, menghina kan banyak tuh di Lesti ya, Lesti Kejora itu ya, di snack videonya aku waduh gila tuh di snack videonya teman-teman. Pokoknya dicaci lah fisiknya Lesti, seolah dia itu bisa menciptakan manusia teman-teman. Aku kadang tuh kayak merasa ironis banget gitu ya sama orang-orang yang suka menghina gitu ya. Jadi dihina lah fisiknya ya, hidungnya begini, ininya begini, waduh dicaci semua, seperti seolah bisa menciptakan manusia gitu loh, semudahnya menghina. Nah gunanya dikasih otak, dikasih akal, dikasih hati nurani, dikasih perasaan oleh Allah, dan diturunkan Al-Quran ke bumi, kenapa kok masih bisa menghina gitu loh. Nah, dikiranya itu komentar di media sosial yang menyakiti, enggak dihakimi oleh Allah, akan dihakimi. Enggak, Kak, aku di dunia ya, aku itu komentar sih memang menghina sih, Kak, menghina Lesti, tapi aku tuh kan pakai akun fake, enggak ada wajah aku. Meskipun gak ada wajah kamu, Lesti nggak tahu, tapi Allah, ya Allah melihat siapa orang itu. Allah maha tahu, Allah nggak bisa dibohongi. Allah menyaksikan, Nabi Muhammad menyaksikan, malaikat menyaksikan. Nah, karma, teman-teman ya. Makanya di sini tingkat karma berbeda-beda ya. Tapi zaman sekarang banyak sih orang menghujat ya. Udah jarang orang yang tidak menghujat ya. Dan biasanya tuh gitu dah.
Wah, zaman sekarang orang menghujat itu, zaman menghina fisiknya orang lain. Seolah, dirinya itu merasa, "Saya bisa menciptakan manusia." Sehingga dengan mudahnya menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kan menghina fisik Lesti, berarti kan menghina Allah, karena Allah yang menciptakan gitu loh. Nah, yang bikin saya ironis gitu ya sama para penghina itu, kan udah dikasih otak, akal, hati nurani, perasaan, Al-Qur'an udah turun. Kenapa masih menghina? Di Al-Qur'an jelas ya, dijelaskan, Nabi Muhammad yang tertinggi pangkatnya ya, Nabi Muhammad itu santun ya, tutur bahasanya, tutur katanya, ucapannya santun banget. Nah, itu loh ya, yang pangkatnya tertinggi aja begitu santun, menghormati semua orang tanpa bulu, menghargai semua orang tanpa bulu. Padahal Nabi Muhammad tuh tertampan ya, makhluk Allah tertampan tuh Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi Muhammad itu, kalau ada orang kurang ganteng ya, Nabi Muhammad itu mengurangi kegantengannya, kan ada di Al-Qur'an. Kan ada di Al-Qur'an. Kak, aku nggak tahu, Kak, masa aku mau masuk neraka? Kan aku nggak tahu kalau begitu isi Al-Qur'an loh. Kan kamu udah dikasih otak, dikasih akal, dikasih ya otak akal. Nah, dengan otak dan akal kamu mikir dong, gimana ya caranya aku masuk surga? Ya ngaji dong, kan udah dikasih otak sama akal. Kenapa kok nggak tahu? Kenapa kok menghina orang? Nabi Muhammad aja yang pangkat tertinggi nggak pernah menghina orang. Gimana? Udah punya otak, akal, hati nurani, perasaan, Al-Quran turun masih aja menghina. Ya mas, aku tuh heran sama orang-orang kayak gitu loh. Nah, teman-teman, tingkat karma tuh berbeda-beda. Ada karma berat, ada. Enggak semua orang ya menghancurkan rumah tangga orang. Enggak semua orang pernah membunuh. Enggak semua orang membuat cerai rumah tangga. Kan ada kan, yang punya niat enggak baik ya. Saya mau ngebuat, saya mau pakai sihir gitu ya. Saya mau mengubah perempuan itu jadi jelek. Jadi biar suaminya meninggalkan dia. Nah, itu karma berat. Suatu nanti ya, dia kalau menikah ya, dia juga akan disihir ya, yang membuat muka dia jelek dan ditinggal juga sama suaminya. Jadi apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita tuai gitu loh. Makanya hati-hati, jangan jangan mudah menyakiti orang. Contoh Nabi Muhammad, kan udah turun tuh Al-Qur'an, kenapa nggak dicontoh? Kan aneh manusia kayak gitu. Aku tuh suka heran, tau nggak sih, sama netizen zaman sekarang gitu. Oke, langsung aja di sini ya. Jadi itu tadi ya, nggak bisa, ini benar-benar energi kamu nggak bisa, ini general reading. Makanya yang aku katakan tadi, yang aku jelasin tadi panjang lebar, nah itu loh yang bikin energi kamu di sini semakin kecil atau bahkan tidak ketarik sama sekali. Jadi kalau kamu ingin energi kamu sendiri yang ketarik, ya konsultasi sama saya gitu ya. Oke, langsung aja. Adakah doa dikabulkan di hari ini? Oh iya, di sini kamu akan dapat uang di hari ini. Sekali lagi, kamu akan dapat uang di hari ini. Ini bisa berbentuk uang, bisa berbentuk materi ya. Wow. Nomor 2, adakah doa kamu dikabulkan di hari ini? Belum. Aku melihat hati kamu sedang ada konflik batin, ada kesedihan ya. Belum. Nomor 3, adakah doa dikabulkan? Ini gini loh, memang ini belum goal ya, belum seperti yang kamu pinta kepada Allah ya. Jadi belum goal seperti yang menjadi doa kamu kepada Allah, tapi di sini usaha kamu di hari ini ada perkembangan gitu. Bagus ya. Jadi ini walaupun belum tapi bagus, ada perkembangan. Nomor 4, adakah doa dikabulkan? Oh my god, kamu lagi nggak bagus banget nih rezekinya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang namanya hidup itu nggak mungkin teman-teman lancar terus rezekinya, nggak mungkin, pasti akan naik turun semuanya. Kak, itu Kak, orang kaya Kak, seperti siapa tuh, Abu Rizal Bakri itu kan kaya banget Kak. Nah itu sama, Allah itu maha adil teman-teman. Roda tuh berputar, pasti nanti akan mengalami penurunan, besok lancar lagi rezekinya. Nah gitu ya. Contoh kayak aku nih konsultasi teman-teman, kadang dalam sehari itu cuma satu konsultasi, beneran ya. Kadang rame ya, kadang sampai 7 dalam sehari ya, yang konsultasi itu sampai 7 orang. Nah itu loh, jadi enggak apa ya, walaupun kamu yang lihat orang kaya tuh sama kan juga manusia. Jadi semua manusia sama mengalami perputaran sebagaimana roda roda bumi berputar teman-teman ya. Jadi buat kamu yang pilih nomor 4 di sini santai saja. Tidak hanya kamu yang sedih mengenai keuangan ya. Semua orang pun kayak gitu ya mengenai keuangan. Karena memang naik turun teman.
sabar gitu loh ya. Dan ini juga mengartikan biasanya sih kalau dalam hal asmara ya, kamu tuh kayak kayak dicuekin ya, kayak kurang dihargai oleh pasangan, kurang dikasih waktu untuk pasangan, kurang dikasih waktu oleh pasangan, merasa dicuekin, merasa kurang dihargai, merasa kayak disia-siain ya oleh pasangan kamu tuh dalam hal asmara ini belum ya. Nomor 5 ada kado dikabulkan di hari ini. Wow, iya, ya. Keberuntungan sedang bersama kalian. Sekali lagi, keberuntungan sedang bersama kalian. Ini bisa mencakup segala aspek, bisa asmara, karir, bisnis, keuangan, ini beruntung, teman-teman. Ya, pendidikan juga ya beruntung. Ini segala aspek ya, mencakup segala aspek beruntung di sini ya. Keberuntungan sedang bersama kamu di hari ini ya. Jadi di sini doa yang dikabulkan hanya nomor 1 dan nomor 5 ya. Oke, itu aja. Bila kamu ingin konsultasi dengan saya, silahkan langsung WhatsApp saya yang sudah tertera di kolom deskripsi ya. Oke, thank you, itu aja. Assalamualaikum, bye bye.